Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Mutiningsi, NIM C1K0281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum acara 1, yaitu pengenalan mikroskop. Soal nomor 1 yaitu apa yang Anda ketahui tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop berasal dari bahasa Latin yaitu mikro yang berarti kecil dan kata skopen yang berarti melihat. Benda kecil dilihat dengan cara memperbesar ukuran bayangan benda tersebut hingga berkali-kali lipat. Mikroskop memiliki fungsi, yaitu fungsi utamanya ialah untuk melihat dan juga untuk mengamati objek dengan ukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata normal. Fungsi lainnya dari mikroskop tetap akan selaras pada fungsi utamanya. Bedanya, beberapa dari jenis mikroskop dibuat untuk fungsi yang lebih detail lagi. Contohnya, ada jenis mikroskop yang dibuat hanya untuk mengamati satu jenis objek mikroskopis saja. Intinya, fungsi mikroskop tetap untuk mengamati objek dengan ukuran sangat kecil atau mikroskopis yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian atas, yang kedua yaitu bagian tengah, yang ketiga bagian lengan, dan yang terakhir adalah bagian bawah. Bagian atas meliputi lensa okuler, pemutar kasar, pemutar halus, sedangkan bagian lengan dan tengah meliputi lengan mikroskop, revolver, lensa objek, penjepit, dan meja mikroskop. Sedangkan bagian bawah meliputi kondensor, cermin, dan kaki mikroskop. Soal nomor 2 yaitu apa fungsi dari lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Letak dari lensa okuler adalah lensa yang letaknya dengan mata si pengamat, sehingga berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Sifat dari bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar dari bayangan lensa objektif. Soal nomor 3 yaitu apa fungsi dari lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang letaknya dekat dengan objek yang diamati dan berfungsi sebagai pembentuk bayangan pertama dan menentukan struktur serta bagian renik yang akan terlihat pada bayangan akhir, serta mempunyai kemampuan untuk memperbesar bayangan. Adapun sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Soal nomor 4 yaitu bagaimana cara mengukur perbesaran yang digunakan saat pengamatan jika perbesaran lensa okuler adalah 5 kali dan lensa objektif adalah 10 kali. Jika lensa objektif menggunakan perbesaran 10 kali dan lensa okuler menggunakan perbesaran 5 kali, maka pembesaran yang digunakan untuk pengamatan objek adalah 5 dikali 10 yaitu 50 kali. Dapat diartikan bahwa preparat diamati dengan percobaan 50 kali dengan cara menurunkan lensa okuler serendah mungkin. Lensa objektif juga diturunkan sampai berjarak kira-kira 8 mm dari kaca preparat. Setelah itu, arahkan salah satu mata kita ke lubang lensa okuler sambil memutar-mutar makrometer sampai diperoleh gambaran preparat yang jelas. Soal yang kelima yaitu bagaimana cara memperoleh bayangan yang baik pada pengamatan menggunakan mikroskop. Cara memperoleh bayangan yang baik pada mikroskop yaitu bayangan benda atau objek yang kita lihat dibentuk dan diperbesar oleh lensa objektif. Di dalam tubus mikroskop membentuk bayangan nyata terbalik dari objek. Bayangan nyata tersebut selanjutnya dibalik dan diperbesar lagi oleh lensa okuler, merupakan lensa yang berfungsi untuk membuat bayangan terakhir, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh mata pengamat. Lensa yang baik diperoleh dengan memperhatikan perbesaran
dan daya pisahnya. Semakin pendek jarak titik api lensa akan semakin kuat pembesarannya. Sehingga semakin besar kemampuan suatu lensa, akan semakin kecil jarak dua titik api yang berdekatan yang dapat dilihat secara terpisah menggunakan mikroskop. Beberapa lensa objektif biasanya dipasang pada roda berputar yang disebut revolver. Setiap lensa objektif dapat diputar ke tempat yang sesuai dengan pembesaran yang diinginkan. Lensa objektif dibuat dalam beberapa pembesaran yang berbeda, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan bahkan 100 kali. Demikian juga lensa okuler tersedia beberapa pembesaran, yakni 4 kali, 10 kali, 16 kali, dan 20 kali. Lensa okuler dipasang pada ujung dalam tubus dan biasanya yang dipasang adalah yang pembesaran 10 kali. Dengan demikian, jika kita mengamati objek yang menggunakan lensa okuler pembesaran 10 kali dan lensa objektif 40 kali, maka pembesaran objek yang dapat dilihat menjadi 400 kali dibanding besarnya objek yang sebenarnya.